Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zenfrid Sultanjati, NPP 340230, kelas F3, absen 02. Administrasi secara sempit adalah penyusunan dan pencatatan data informasi secara sistematis dengan maksud menyediakan keterangan dan memudahkan untuk memperolehnya. Sedangkan secara luas, kegiatan kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian tugas kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Administrasi pertanahan adalah suatu usaha dan manajemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan dengan menyerahkan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu dengan ketentuan undang-undang pertanahan yang berlaku. Ruang lingkup administrasi pertanahan. Yang pertama, pendaftaran tanah atau proses pencatatan hak atas tanah dan bangunan termasuk penerbitan sertifikat tanah. Yang kedua, pengukuran dan pemetaan. Melakukan survei dan pemetaan untuk menentukan batas-batas dan ukuran tanah. Lalu yang ketiga, perencanaan tata guna lahan. Merencanakan dan mengatur penggunaan lahan sesuai dengan peruntukannya seperti perumahan, pertanian, industri, konservasi, dan lain-lain. Secara administrasi pertanahan, zaman kuno dan abad pertengahan. Yang pertama, Mesir kuno. Salah satu sistem administrasi pertanahan paling awal ditemukan di Mesir kuno, di mana tanah di sepanjang Sungai Nil dipetakan dan dikelola oleh pemerintah untuk keperluan pertanian dan perpajakan. Lalu berlanjut ke Romawi kuno. Romawi memiliki sistem hukum pertanahan yang sangat maju, termasuk konsep kepemilikan pribadi dan publik. Lalu selanjutnya feodalisme di Eropa. Pada abad pertengahan, sistem feodal mendominasi Eropa. Tanah dikuasai oleh raja atau bangsawan dan diberikan kepada vasal dalam bentuk fief sebagai imbalan atas layanan militer atau jasa lainnya. Lalu kita memasuki era lain, yaitu era kolonial. Yang pertama, penjajahan Eropa. Bangsa Eropa seperti Inggris, Belanda, dan Spanyol memperkenalkan sistem administrasi pertanahan di wilayah-wilayah yang mereka jajah. Ini termasuk pendaftaran tanah, pengukuran, pemetaan, dan lain-lain. Lalu yang kedua, sistem tanah di Asia Afrika. Sistem tradisional pengelolaan tanah seringkali digantikan atau disesuaikan dengan sistem administrasi pertanahan kolonial yang seringkali menyebabkan konflik dan perubahan drastis dalam struktur kepemilikan tanah. Lalu era abad 19 dan 20. Pertama, revolusi industri. Revolusi industri membawa perubahan signifikan dalam penggunaan tanah, terutama di Eropa dan Amerika Utara, dengan urbanisasi dan industrialisasi yang pesat. Selanjutnya, pembentukan negara modern. Pada abad 19 dan 20, banyak negara mulai membentuk sistem administrasi pertanahan nasional yang lebih formal dan terorganisir. Lalu reforma agraria. Banyak negara terutama di dunia berkembang melaksanakan reforma agraria untuk mendistribusikan ulang tanah dari pemilik besar ke petani kecil. Selanjutnya, era modern. Digitalisasi dan teknologi informasi. Pada akhir abad 20 dan 21, teknologi informasi dan digitalisasi mulai diintegrasikan ke dalam administrasi pertanahan. Lalu globalisasi dan urbanisasi. Dengan meningkatnya globalisasi tersebut, administrasi pertahanan menghadapi tantangan baru seperti migrasi massal, perkembangan kota-kota besar, dan kebutuhan untuk perencanaan tata ruang yang lebih baik. Selanjutnya, konsep pembangunan keberlanjutan. Administrasi pertanahan modern juga dipengaruhi oleh konsep pembangunan berkelanjutan yang menekan pada penggunaan tanah bertanggung jawab berkelanjutan untuk keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pertanyaan ketiga,
Catur tertib pertanahan adalah landasan kebijaksanaan pertanahan untuk menyusun program-program penataan kembali penguasaan kepemilikan dan penggunaan tanah. Manfaat catur tertib pertanahan: meningkatkan jaminan kepastian hukum hak atas tanah, lalu meningkatkan kelancaran pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan daya hasil guna tanah untuk lebih bermanfaat lagi untuk kehidupan masyarakat. Lalu apa saja catur tertib pertanahan? Yang pertama, tertib hukum pertanahan menjamin kepastian hukum atas hak atas tanah. Lalu tertib administrasi pertanahan menyusun dan memelihara registrasi tanah yang akurat dan terintegrasi. Yang ketiga, tertib penggunaan tanah merencanakan dan mengatur penggunaan tanah sesuai dengan tata ruang dan peruntukannya. Keempat, tertib pemeliharaan tanah menjaga dan memelihara tanah agar tidak mengalami degradasi atau kerusakan. Yang pertama, hak milik. Hak milik merupakan hak terkuat yang bersifat turun-temurun dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah. Subjek dari hak milik ini adalah warga negara Indonesia dan badan hukum tertentu. Lalu untuk jangka waktunya tidak memiliki jangka waktu. Ciri-cirinya merupakan hak atas tanah yang sangat mutlak. Selanjutnya, hak guna usaha. Hak yang mengesahkan tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Subjeknya warga negara Indonesia dan badan hukum tertentu. Jangka waktunya 35 tahun dan dapat diperpanjang setiap 25 tahun. Ciri-cirinya: hak atas tanah mempunyai sifat yang kuat. Lalu hak guna bangunan. Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Subjeknya yaitu warga negara Indonesia, badan hukum tertentu, mempunyai jangka waktu 30 tahun dan mempunyai ciri-ciri hak atas tanah yang wajib didaftarkan. Lalu hak pakai atas tanah negara merupakan hak untuk memperoleh hasil atas tanah dari kepemilikan tanah orang lain atau atas milik negara. Subjeknya warga negara Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia dan badan hukum tertentu. Jangka waktunya selama jangka waktu tertentu atau kesepakatan. Mempunyai ciri-ciri pemenang hak pakai, tanggung jawab tanah pakai tersebut. Lalu hak pengelolaan. Hak menguasai dari negara atas tanah yang pemenang pelaksanaannya sebagai dilimpahkan kepada pemegang haknya. Subjeknya instansi pemerintah, BUMN, PT, Persero, BUMD, dan lain-lain. Jangka waktunya selama jangka waktu tertentu. Ciri-cirinya hak yang bersifat right to use. Lalu macam-macam hak peralihan atas tanah. Yang pertama, jual beli. Proses di mana pemilik tanah menjual tanahnya kepada pihak lain dengan menerima sejumlah uang sebagai imbalan. Yang kedua, hibah. Proses di mana pemilik tanah memberikan tanahnya kepada orang lain tanpa imbalan, biasanya sebagai bentuk hadiah. Yang ketiga, waris. Proses di mana hak atas tanah beralih kepada ahli waris setelah pemilik tanah meninggal dunia. Keempat, tukar menukar. Proses di mana dua pemilik tanah setuju untuk saling menukar hak atas tanah mereka. Kelima, pelepasan hak. Proses di mana pemilihan tanah melepaskan haknya atas kepada negara atau pihak lain. Prosedur Tati untuk mengurus kembali status kepemilikan tanahnya adalah kembali mendaftarkan atau mengurus tanah tersebut dan diukur kembali melalui surat-surat yang masih bisa diselamatkan. Status hukum atas kepemilikan tanah Tati adalah masih sepenuhnya milik dia karena dia selamat dan masih bisa menyelamatkan sertifikat hak milik atas tanah yang dimilikinya.